jurusan Hukum Tata Negara dari Rayon Syariah. Wahai para wanita Indonesia, memang paradigma kita sebagai perempuan mulai dirubah. Dan itu perlu dukungan dari semua. Secara umum saja kita lihat, peran tradisional perempuan masih kerap seolah-olah menjadi cerminan. Begini seharusnya perempuan. Perempuan ideal dalam tanda kutip perempuan tradisional. Apakah kemudian perempuan tidak perlu didengar, tidak perlu terlalu kencang dalam berbicara, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi? Itu adalah pandangan tradisional yang sedihnya masih kita lihat berada di berbagai tempat negeri ini. Perempuan pintar itu dihindari. Lebih kecil kemungkinannya perempuan ditunjuk di kelas atau di kuliah saat berbicara. Banyak yang ketakutan akan keberhasilan. Jadi terkadang hambatan itu muncul dari dalam diri perempuan sendiri. Kita takut gagal, tapi kita juga takut dalam memproses. Kita mau pinter, tapi nanti kalau kita pintar dibilang kepintaran. Kita mau speak up tinggi, tapi nanti kalau suara kita terlalu keras dibilangnya, wah, bawel. Kita mau punya mimpi, tapi nanti dibilangnya, wah, dia ambisius. Jadi, ada dilema-dilema yang dialami perempuan sendiri. Memang itu dibentuk secara sadar atau tidak sadar oleh lingkungan atau tradisi yang tidak lagi relevan. Karena tradisi itu kan seperangkat nilai yang diturunkan satu generasi ke generasi lain. Saya percaya tradisi itu sesungguhnya praktek budaya yang seharusnya dinamis, yang kalau tidak lagi relevan, maka kita harus merubahnya. Kita harus bisa berubah. Kita harus bisa merubah dan memilah mana tradisi yang betul-betul dipertahankan dan mana tradisi yang perlu ditinggalkan dan perlu kita lawan. Dan kemampuan kita untuk bisa merubah hal-hal itu kerap kali dimulai dari hal-hal kecil seperti di lingkungan keluarga. Kerap kali kita perempuan dituntut untuk sempurna. Harus pintar dandan, harus pintar mengurus suami, anaknya harus juara di kelas, harus gaul dengan tetangga, harus bantu ibu-ibu RT. Tuntutan dari lingkungan maupun tuntutan yang menjadikan perempuan harus sempurna. Melelahkan, luar biasa melelahkan. Jadi penting bagi kita juga untuk mengakui dan menyadari bahwa tidak mungkin bisa sempurna. Dan kita cukup. Kita tuh perempuan seringkali direndahkan, dipandang sebelah mata. Di era modernisasi, perempuan selalu menjadi yang kedua setelah laki-laki, di mana laki-laki lebih dominan dalam segala aspek dibanding perempuan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Namun, masalah yang kerap kali dihadapi negara adalah keadilan gender yang mengasingkan dan bahkan melupakan perempuan sebagai manusia yang paling berperan penting dalam kemajuan suatu negara. Dalam masyarakat sendiri, diskriminasi berdasarkan gender masih sering terjadi dalam berbagai aspek dan ruang lingkup masyarakat. Akibat
akibat praktek dan budaya patriarki yang masih sangat kuat. Praktek ini kerap merugikan kaum perempuan. Kita sebagai perempuan ingin menyetarakan gender. Seharusnya negara atau pemerintah sebenarnya adalah perwakilan atau pengabdi bagi kepentingan rakyat. Dengan demikian, pemerintah harus memastikan fungsi dan tanggung jawabnya untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi keadilan gender bagi seluruh rakyatnya. Perempuan juga harus berbicara dan melakukan kerja-kerja bersama dalam membackup kepentingan bersama. Ini juga akan berdampak pada suatu negara, pada kehidupan dan sistem demokrasi yang baik di negara ini. Bunyi sila terakhir dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan tersebut haruslah dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, bukan oleh segelintir golongan tertentu. Tidak ada istilah mayoritas atau minoritas dalam ideologi Pancasila. Semua memiliki kesetaraan dalam undang-undang, terutama kesetaraan gender. Jadi, inilah sesungguhnya tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Dan memang bukan persoalan yang mudah. Kita tidak perlu sempurna untuk dicintai, karena kita bisa multiperan dimanapun. Hidup wanita Indonesia. Kita sebagai wanita harus bisa maju, harus bisa menyetarakan gender. Salam pergerakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.